masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang putra bungsu yang mengalami gangguan jiwa di Bandar Lampung tewas dibunuh bapak dan kakaknya. Akibat gedung sekolah rusak SD Negeri 3 Marga Kaya Pringsewu terancam tutup karena tidak ada siswa baru. Kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak dikeluhkan pengemudi truk dan bus. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berangsur menyesuaikan tarif angkutan seiring dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Setelah tarif tol Trans Sumatera ruas Bakter atau Bakauheni Terbanggi Besar yang naik hingga 60%, kini giliran tarif angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak yang akan menyusul naik. Tarif baru akan diberlakukan mulai 3 Agustus 2023. Kenaikan tarif penyeberangan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2023. Tarif baru penumpang pejalan kaki dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak naik Rp1.100 per orang dari Rp21.600 jadi Rp22.700 per orang. Sedangkan tarif motor dari semula Rp58.550 jadi Rp60.600 per motor. Tarif minibus atau kendaraan golongan 4A dari Rp457.700 jadi Rp481.800. Kenaikan tarif penyeberangan dikeluhkan oleh para pengemudi truk lintas pulau. Mereka selama ini telah terbebani dampak kenaikan tarif tol dan kini ditambah tarif naik kapal Roro. Tambah berat bagi supirnya, Pak. Begitu ya? Iya, karena ongkos kita nggak nentu minim. Dan juga tol Sumatera ini udah naik juga. Tolnya juga naik? Tol juga naik. Jadi apa persiapannya nanti? Kalau tanggal 3 nanti diberlakukan tarif baru? Mungkin kita usul ke pos dulu untuk masalah kita minta uang jalan, apa sebagainya kan. Karena transportasinya makin naik juga ini. Meski dijanjikan kenaikan tarif akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan dari ASDP, para pengemudi truk dan bus meminta pemerintah menunda kenaikan tarif penyeberangan itu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jemaah haji asal Lampung Utara bernama Endang Yudita Suryadi, 41 tahun, yang hilang di Tanah Suci sudah ditemukan. Senin siang, Endang yang berangkat berhaji bersama kloter 41 akhirnya pulang ke Lampung bersama jemaah haji dari kloter 49 asal Bandar Lampung dan Tanggamus. Kakanwil Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo mengatakan Endang telah dijemput keluarganya di asrama haji Raja Basa Bandar Lampung. Untuk menjaga privasinya, penyerahan Endang dilakukan petugas Kemenak secara tertutup dari media. Endang ditemukan di Jeddah tak jauh dari hotelnya menginap. Ia hilang akibat jadi korban kejahatan hipnotis atau gendam saat keluar sendirian dari hotel. Ponsel dan uang milik Endang senilai Rp6 juta raib dicuri penjahat. Menurut informasi dari Dakar di Mekah, itu sambil memastikan kembali bahwa barang-barang bawaan Bapak Ibu jadi yang ada barang-barang yang hilang, ada smartphone, ada uang tunai, tidak ada yang tertinggal. Ya, uang tunai dan itu smartphone dan uang tunai. Berapa uang tunai, Pak? Uang tunainya sekitar Rp6 juta. Pak, itu kan dia terhipnotis itu dia sadar itu berapa lama, Pak? Apakah jadi 1 hari? selama hilang selama 4 hari, beliau tidak ingat apapun selama itu.
Sebelumnya, Endang yang pergi haji bersama orang tuanya itu hilang setelah berpamitan keluar hotel di Jeddah untuk mencari sinyal karena akan menelpon seseorang. Namun hingga waktu pemberangkatan jemaah kloter 41 pulang ke tanah air, Endang tidak kunjung kembali. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib malang dialami Suhemik, warga desa Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Pria 45 tahun ini menderita penyakit kusta. Karena tidak memiliki uang, ia tidak dirawat di rumah sakit dan hanya bisa menahan rasa sakitnya di rumah. Menurut Suhemik, ia terserang kusta sejak 2007 lalu. Awalnya terdapat benjolan di hidung dan lama-lama menjalar ke bagian tubuh lainnya. Sakit kusta yang diderita Suhemik kini sudah kronis. Sebagian jari tangan dan kakinya sudah hilang akibat penyakit kusta. Pemerintah desa dan Dinas Kesehatan Tanggamus melalui petugas puskesmas rutin datang untuk memeriksa kesehatan Suhemik. Namun hingga kini penyakit kusta itu belum kunjung sembuh. Diagnosanya yaitu kusta. Itu sekitar udah 12 tahun dia menderita. Sudah ditangani juga sama pihak Kaderkon, yaitu artinya dari kesehatan. Apakah dari Dinas Kesehatan itu proaktif datang ke lokasi? Kalau masa itu memang aktif. Alhamdulillah juga kan puskesmas yang Butik juga menangani juga masalah diagnosanya beliauan ini kan. Penyakit kusta itu telah melumpuhkan Suhemik. Penderitaan Suhemik kian berat karena istrinya meninggalkannya. Suhemik kini dirawat orang tuanya yang bekerja sebagai buruh serabutan. Suhemik berharap ada dermawan yang membantu biaya pengobatannya di rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Dengan sakit kusta ini apa, Pak? Ini kaki. Kalau sedingin kayak gini. Sebagian warga pesisir di Teluk Betung Selatan dan Bumi Waras, Bandar Lampung hingga kini masih harus membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Mereka membeli dari para pedagang air keliling, sebab meski punya sumur sendiri, airnya tidak enak dikonsumsi karena bercampur air laut atau payau. Air yang dijual ke warga pesisir berasal dari 3 sumur pompa kodok peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Setiap hari puluhan gerobak bermuatan jerigen antre di tempat ini. Para penjual air bersih dengan gerobak memompa sendiri air untuk dimasukkan ke jerigennya sebelum didorong untuk dijual ke warga. Pendapatan penjual air meningkat saat musim kemarau karena tingginya permintaan. Saat musim hujan, permintaan air menurun karena warga umumnya mencuci pakaian dan perabotan dapur dengan air hujan. Air bersih dijual Rp12 hingga Rp25.000 per gerobak berisi 6 jerigen. Harga air tergantung jarak tempuh pengantaran. Tahunnya sekitar 90-an. 90-an. Wah, udah 10 tahun lebih. Bisa ceritain Pak awal mulai seperti apa Pak kondisinya? Awal mulanya ya begitulah. Sekarang sih, malah sekarang yang sepi. Dulu mah rame gitu. Karena banyak pam. Itu karena orang-orang sini ini airnya nggak bisa diminum, kurang enak. Nah karena di situ setelah diambil airnya itu airnya lebih bagus, lebih enak. Itu akhirnya diambilin, dijualin sama masyarakat sini kebun sayur. Sumurnya ada di mana posisinya Pak? Posisi pas di jembatan depan Sutang yang sebelah timur. Sumur kodok di Teluk Betung Selatan dikenal memiliki mutu air yang jernih. Meski dangkal, sumur kodok tidak pernah kering. Padahal setiap hari diambil airnya hingga puluhan kubik. Sumur kodok ini pun jadi sumber mata pencarian bagi penjual air keliling. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.